Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, ahlan wa sahlan. Kembali lagi bersama Bu Eva dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan membahas pelajaran fikih tentang sholat berjamaah bagian kedua. Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah membahas pelajaran fikih tentang sholat berjamaah bagian pertama, tentang ketentuan sholat berjamaah dan syarat-syarat menjadi imam. Baiklah, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Makmum tidak sah jika mengikuti imam yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, orang yang belum balik atau belum dewasa. Yang kedua, orang yang bacaannya tidak benar atau tidak fasih. Yang ketiga, orang yang tidak bisa menjaga kebersihan. Yang keempat, orang yang tidak mengetahui syarat dan rukun sholat. Orang yang meminta bayaran sebagai imam. Kemudian, orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Bagaimanakah sikap makmum dalam sholat berjamaah? Sikap makmum dalam sholat berjamaah harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, makmum mengikuti imam yang tidak batal sholatnya. Kemudian, makmum dan imam harus berada di satu tempat. Ketiga, makmum berniat mengikuti imam. Kemudian, makmum harus mengikuti gerakan imam. Jadi kalau imamnya ruku, maka makmumnya mengikuti ruku, tetapi tidak boleh mendahului gerakan imam. Makmum harus berdiri di belakang imam. Dan yang terakhir, jamaah laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. Jadi, imam laki-laki boleh mengimami jamaah laki-laki dan perempuan. Sedangkan imamnya perempuan tidak boleh jamaahnya laki-laki, hanya boleh perempuan saja. Cara memberitahu imam yang salah. Apabila yang mengetahui kesalahan jamaah atau makmum laki-laki, maka mengingatkannya dengan membaca tasbih Subhanallah. Apabila yang mengetahui kesalahan jamaah atau makmum perempuan, maka mengingatkannya dengan cara bertepuk tangan. Tepuk tangan yang dilakukan cukup sekali saja. Contohnya, Ahmad pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah berlangsung, setelah gerakan ruku, seharusnya gerakan i'tidal, tetapi imamnya langsung sujud. Ahmad dan jamaah laki-laki lainnya mengetahui kesalahan imam, maka Ahmad dan jamaah yang lainnya mengucapkan tasbih Subhanallah. Contoh yang kedua, Anissa sholat berjamaah bersama ibunya di rumah. Ketika rakaat pertama selesai, ibunya langsung duduk tasyahud awal. Anissa mengingatkannya dengan cara menepuk tangannya sendiri. Mendengar tepukan itu, ibunya segera berdiri melanjutkan rakaat yang kedua. Seperti itulah cara memberitahu imam yang salah. Sholat berjamaah mempunyai banyak manfaat. Di antaranya yaitu saling mengingatkan apabila imam melakukan kesalahan, melatih diri menjadi seorang pemimpin, merasakan sebagai orang yang dipimpin, berlatih mengingatkan orang lain dengan cara yang terpuji, sebagai penguat tali silaturahmi antara kaum muslimin, saling mengenal dan saling membantu sesama muslim dalam kebaikan dan ketakwaan, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, serta memberi dorongan kepada yang lain agar mau melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya juga lebih banyak daripada sholat sendirian. Yuk, kita membiasakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah berjalan dengan baik. Shaf atau barisan sholat jamaah harus diatur sesuai dengan ketentuan agama. Cara pengaturan shaf dalam sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Jika seorang menjadi imam dari satu orang, maka makmumnya berdiri di samping kanan imam. Jika seorang imam menjadi imam dari dua orang laki-laki, maka makmum dua orang laki-laki ini berdiri di belakang imam. Sedangkan jika imamnya seorang perempuan dan dua makmum perempuan, maka makmum ini berdiri di sebelah kanan dan sebelah kirinya imam. Seorang menjadi imam dari banyak orang, saf atau barisan yang pertama yaitu laki-laki dewasa, kemudian disusul oleh anak-anak, kemudian perempuan dewasa. Berdasarkan dari hadis Rasul, hadis riwayat Ahmad, yaitu Rasulullah SAW menempatkan kaum lelaki di depan anak-anak dan anak-anak di belakang mereka, sedangkan kaum perempuan di belakang anak-anak. Shaf yang lurus dan rapat merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Shaf atau barisan yang lurus dan rapat menunjukkan persatuan dan kekuatan umat Islam. Sholat berjamaah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allah juga memerintahkan kepada hambanya untuk membiasakan sholat berjamaah. Perintah sholat berjamaah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pahala sholat berjamaah lebih besar dibanding dengan sholat sendirian. Sholat berjamaah mendapat 27 derajat, sedangkan sholat sendirian mendapat 1 pahala. Orang yang sholat berjamaah ialah orang yang sholat bersama-sama, sedangkan orang yang sholat sendirian disebut dengan munfarid. Sholat berjamaah harus dibiasakan sejak kecil, agar nanti dewasa terbiasa menjalankan sholat berjamaah. Yuk, mari kita membiasakan sholat berjamaah. Cukup sekian pembahasan untuk kali ini. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.